Ke informasi topik pilihan pemirsa, di mana sejumlah perusahaan diketahui tetap melanjutkan rencananya untuk melantai di Bursa Efek Indonesia pada semester kedua di 2026. Meski di tengah kondisi pasar yang cenderung tertekan, analis pasar modal melihat minat investor terhadap saham IPO masih tetap ada meskipun dengan pendekatan yang lebih selektif. Sejumlah perusahaan tetap melanjutkan rencananya melantai di Bursa Efek Indonesia pada semester 2 2026 meski kondisi pasar saham masih cenderung bearish. Beberapa calon emiten yang mencuat antara lain PT Baksh Multi Global Tbk yang terafiliasi grup Djarum dengan kisaran harga penawaran Rp400 hingga Rp500 per saham. PT Nitra Sanata Dharma Tbk yang bergerak di layanan kesehatan dengan kisaran harga Rp1.200 hingga Rp1.400 per saham. Dari sektor hiburan, PT Rans Entertainment Indonesia Tbk juga bersiap IPO dengan rentang harga Rp135 hingga Rp170 per saham. Dalam website eIPO, 3 perusahaan lainnya juga siap mencatatkan diri, yakni PT Esa Medika Mandiri Tbk, PT Prodia Diagnostik Line Tbk, dan PT Niramasa Utama Tbk. Dari deretan IPO, Equity Research Analyst Kiwum Sekuritas Indonesia, Abdul Aziz Setio Wibowo menilai, calon emiten yang memiliki afiliasi dengan grup Djarum menjadi yang paling menarik di antara kandidat IPO tersebut. Menurutnya, daya tarik utama emiten tersebut terletak pada prospek pertumbuhan bisnis yang solid, skala usaha yang besar, serta sinergi dalam ekosistem grup yang kuat. Kemampuan menghasilkan laba secara berkelanjutan juga menjadi faktor penting yang membuat emiten tersebut lebih unggul dibanding kandidat IPO lainnya. Di tengah kondisi pasar yang cenderung tertekan, analis melihat minat investor terhadap saham IPO masih tetap ada, meskipun dengan pendekatan yang lebih selektif. Momentum IPO pada semester 2 2026 disebut masih cukup terbuka, khususnya bagi perusahaan dengan fundamental yang kuat serta rencana penggunaan dana yang jelas. Namun demikian, investor tetap perlu mencermati kinerja calon emiten, terutama konsistensi pertumbuhan pendapatan dan laba, sebagai indikator bahwa bisnis masih berada dalam fase ekspansi. Selain itu, aspek valuasi juga menjadi faktor krusial yang perlu diperhatikan dengan membandingkan harga penawaran terhadap emiten sejenis di industri yang sama. Berbagai sumber IDX Channel. Informasi emiten pemirsa, di mana PT United Tractor Tbk atau UNTR mengumumkan 2 anak usaha PT Agent Core Resources atau PTAR dan PT Danusa Tambang Nusantara atau DTN terlibat dalam transaksi pemberian pinjaman. Transaksi ini termasuk ke dalam kategori transaksi afiliasi, mengingat 95% saham PTAR dimiliki oleh DTN. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia di 22 Juni 2026, 2 anak usaha PT United Tractors Tbk atau UNTR, PT Danusa Tambang Nusantara, dan PT Agent Core Resources menandatangani perjanjian pinjaman. Melalui perjanjian tersebut, PT Danusa Tambang Nusantara memberikan fasilitas pinjaman bergulir kepada PT Agent Core Resources dengan nilai maksimum $70 juta Amerika yang akan digunakan untuk mendukung kebutuhan umum dari perusahaan tersebut. Pinjaman tersebut memiliki bunga Term Secured Overnight Financing Rate plus 1,15% per tahun. Periode pinjaman ini berlaku sejak tanggal perjanjian sampai dengan 16 Juni 2029. Transaksi ini termasuk dalam kategori transaksi afiliasi, mengingat 95% saham PT Agent Core Resources dimiliki oleh PT Danusa Tambang Nusantara. Adapun UNTR juga memiliki kepemilikan saham 60% di DTN. Selain itu, terdapat beberapa anggota Dewan Direksi UNTR yang menjadi Dewan Komisaris di DTN dan PTAR. Korporat Sekretari PT United Tractors Tbk, Ari Setiawan, mengatakan secara bisnis bagi DTN akan lebih menguntungkan apabila DTN memberikan pinjaman ini kepada PTAR, dibandingkan dengan DTN harus menyimpan dana kasnya di bank dengan rate deposit bank pada saat ini. Di samping itu, dalam mendapatkan pinjaman dari DTN, pihak PTAR mendapatkan fasilitas pinjaman dengan jangka waktu dan proses yang lebih efisien, serta persyaratan dan ketentuan yang lebih lunak, dibandingkan ketika transaksi dilakukan dengan pihak ketiga tanpa mengesampingkan asas kewajaran. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham UNTR lebih cenderung mengalami penguatan meskipun sempat bergerak di zona merah pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday UNTR di sepanjang perdagangan hari ini dan posisi update beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua.
Di perdagangan hari sebelumnya di 24 Juni, posisi saham UNTR ditutup di level 2.200. Pada pukul 9 pada pagi tadi dibuka di zona hijau di 22.100. Posisinya agak lebih rendah dibandingkan dengan penutupan di hari sebelumnya. Kemudian berbalik ke zona merah beberapa menit jelang pembukaan ke 21.875 pada pukul 11 lewat 10 menit mengalami penguatan ke 22.525 intraday hari ini. Pada pukul 12 laju penguatan terbatas ke 22.500 dan pembukaan sesi kedua lebih terbatas lagi ke 22.375. Saat ini posisi UNTR beberapa menit jelang penutupan menguat di 1,82% di Rp22.400 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham UNTR dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa ketika menyentuh ke level intraday tertingginya di 32.500 di perdagangan pekan terakhir di bulan April. Ya, 7 Januari masih bergerak di atas level 31 ribuan. Februari dan Maret kembali mengalami koreksi meskipun di awal Maret posisi pelemahan sudah terpangkas ke 29 ribuan. 22 April ini menyentuh di atas level 32 ribuan. Mei dan Juni ini mengalami koreksi yang cukup dalam, intraday terendah di 20.875. Sementara untuk beberapa perdagangan hari terakhir, saham dari UNTR lebih cenderung juga tertekan dengan mengalami pelemahan dalam sepekan terakhir di 1,75% dan hari ini mencoba untuk bangkit seiring pembalikan arah dari indeks harga saham gabungan. Selanjutnya kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada. Posisi PER-nya di 32,64 kali, PSR-nya di 0,73 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali, tepatnya di 0,87 kali, dan VCFR minus di 25,54 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau dengan laju penguatan di atas 2% dan indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas level 6 ribuan. Posisi saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 2,24 dan di 2,27% di level 6.016,646, di mana secara intraday dibuka di zona merah pada pagi tadi di level 5.800-an, tepatnya di 5.873,070. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung melanjutkan pelemahan dengan level intraday terendah hari ini di 5.864,004. Pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan langsung berbalik ke zona hijau dengan laju penguatan yang cukup signifikan. Intraday hari ini di 6.056,200 dan posisi saat ini masih bertahan di level 6 ribuan, tapi laju penguatan lebih ke arah sedikit terpangkas. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan kembali datang dari saham-saham big cap pemirsa, baik dari perbankan, konglomerasi, dan juga dari sektor barang baku dan juga dari saham energi. Ya, dari perbankan big cap, BMRI hari ini menguat di 1,51% di 4.030, BBCA menguat di 2,95% di 6.100. Laju dari indeks harga saham gabungan terbatas karena BBCA penguatannya lebih ke arah terpangkas karena secara intraday hari ini BBCA sempat menguat di atas 3%. BBRI juga menguat di 2,14% di 2870, sementara untuk BBNI pemirsa hari ini juga rebound di 1,51% di 3380. Intraday hari ini sempat menguat ke 3430 usai menjadi pemberat
indeks harga saham gabungan di sesi pertama melemah ke 3.300-an pemirsa. Kemudian kita akan coba update juga dari posisi BBRI menguat di 1,78% di Rp2.860 per saham. Saham-saham konglomerasi hari ini juga ikut menjadi penopang. TPIA melaju di 5% di 1.900. Kemudian DSS hari ini juga rebound kembali ke level 800-an 6,7% di level Rp830 per sahamnya. Kemudian saham-saham big cap lainnya, Astra International menguat di 5%, 4.900. Penguatannya juga terpangkas, intraday hari ini sempat ke 6.000. BRPT juga masih melaju di 4,95% di 15.90. Dan Telkom hari ini juga lajunya tertahan, intraday hari ini sempat menguat di atas 1%, saat ini di 0,80% di 2.520 per sahamnya. Raja pemirsa pada perdagangan sebelumnya mengalami koreksi, hari ini berbalik menguat ke 6,22% di 3930 di tengah sentimen pembagian dividen dan juga rencana stock split di 1:5. Cuan hari ini juga rebound 4% 630 dan Teens hari ini juga rebound di 3,72% 3620 dan MDKA juga berbalik menguat ke 2910 menguat di Rp6,99 per sahamnya. Kemudian juga ada Java melaju di 5% dan juga Brand hari ini juga menguat di 1%, 3690 dengan nilai kapitalisasi yang termasuk terbesar di Bursa Efek Indonesia. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan jelang penutupan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.